Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi mahasiswa Geometri Jalan Raya. Perkenalkan, saya Hirna Puji Astuti selaku dosen tim teaching materi kuliah Geometri Jalan Raya untuk pertemuan kedua dan ketiga. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang pengantar geometri jalan, dan untuk pertemuan ketiganya saya nanti akan menjelaskan tentang peraturan jalan. Mungkin di awal perkuliahan kemarin sudah disinggung oleh Bu Ani tentang apa itu geometri jalan raya dan untuk kontrak kuliah dan lain sebagainya ya. Jadi sekarang saya langsung masuk ke intinya terkait tentang geometri jalan raya. Ada 3 hal pokok dalam perencanaan geometri jalan. Nah, jadi untuk mahasiswa GCR perlu kalian ketahui untuk pembuatan jalan, terutama jalan tingkat levelnya itu arteri ke atas, apalagi untuk jalan tol itu untuk perencanaan geometrinya itu sangat detail, sangat teliti, dan itu ada fungsi tujuannya. Jadi nggak asal-asal kita bikin jalan, kita garis, kita ukur, kita kasih layar, nggak gitu aja. Nah, itu alasannya ada beberapa macam, yaitu pertama memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan. Terus memberikan ruang yang cukup untuk manuver kendaraan. Jadi sebelum kita menggunakan jalan itu sudah didesain sesuai standar ukurannya. Jadi mengapa di jalan itu setiap klasifikasinya ada golongan kendaraan tertentu yang hanya boleh lewat di daerah itu. Selain didesain, di perkerasan juga telah ada gitu ya. Nah, untuk perencanaan ketiga itu alasannya untuk koefisien gesek permukaan yang pantas. Jadi nggak sembarangan kita main desain atau kita mendesain perkerasan itu untuk pengguna jalan. Jadi ada standarnya sendiri. Untuk menjamin perancangan secara ekonomis, ya, dasar kita sekolah di teknik sipil, selain kita untuk mendesain, kita juga merancang suatu bangunan yang efisien, tepat waktu, efektif, tepat biaya. Nah, tujuan kita kuliah itu kayak gitu. Terus selain itu, tujuan 3 pokok hal perencanaan geometrik adalah memberikan keseragaman geometrik jalan. Jadi kalau di geometri itu nanti ada aturannya, kita beloknya seperti apa, kita tanjakan ukuran seperti apa, ukuran lebar jalan seperti apa, itu nggak sembarangan, ada hitungannya sendiri. Nah, pada slide kedua ini saya akan menyajikan tahapan kita untuk perancangan geometri jalan. Bagaimana jalan tersebut sampai dapat kita berikan kepada kontraktor. Jadi tahapannya ada di awal itu di pengerjaannya di konsultan, ada analisis jaringan jalan. Di sini ada studi perencanaan transportasi. Ini dilakukan oleh konsultan dan regulator. Nanti direncanakan misalkan yang terdekat, misalkan jalan tol Jogja Solo, kita ada rencana untuk pembangunan. Sebelum kita melakukan proyek tersebut harus ada studi dulu, studi perencanaan transportasi. Nah, tentang fungsi kelayakan jalan, fungsi jalan, kelas jalan, itu juga dibahas di sana, apakah masih memenuhi apa enggak. Terus untuk case misalkan kita pengen ngerancang jalan itu jalan baru karena kapasitas jalan sudah nggak muat di jalan X gitu, makanya kita buat jalan lain. Setelah proses analisis jalan, kita melakukan proses analisis lalu lintas. Studi kalau biasanya kadang kita sebut studi andalalin ya. Di sini ditanyakan standar desain kelas jalannya seperti apa, kecepatan rencana, landai maksimum, standar desain elemennya seperti apa. Nah, di sana juga mengganggu nggak lingkungan, mengganggu tidak transportasi yang sebelumnya, mengganggu tidak lingkungan masyarakat gitu.
tentang cagar budaya, tentang lahan. Lalu setelah andalalin selesai, kita melanjutkan di tahap selanjutnya, yaitu tahap survei topografi. Pada tahap survei topografi nanti ada pihak dari surveyor mendesain jalan tersebut sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan seperti apa. Nah, misalkan kita pada tahap survei topografi itu sudah ditentukan titik awal dan titik akhirnya. Jadi kita survei titik awal, titik akhirnya, kita mengetahui kondisi di antara titik awal, titik akhir untuk menentukan trase jalannya. Lalu setelah survei topografi diambil, kita melanjutkan pada proses desain alignment. Setelah proses desain alignment, ini pada proses ini didesain nanti PVF-nya berapa, nanti kelandaiannya berapa, tinggiannya berapa, itu nanti dicek ya di situ. Tahapannya lumayan ribet di sini, nanti membutuhkan tidak hanya insinyur teknik sipil transportasi, tapi highway engineer juga masuk di dalamnya. Jadi di transport itu nanti masih ada cabang ilmu lagi khusus desain dipegang oleh highway engineer. Selain itu ada engineer lalu lintas juga ada. Lalu setelah proses desain alignment tercapai, ada tahapannya cek konsistensi dan jarak pandang. Nah, pada proses desain alignment, cek konsistensi, cek volume pekerjaan tanah, ini nanti ada hubungannya kalau misalkan kita di jalan tol, kita tuh sering review, minta asistensi ke regulator. Jadi nggak semata-mata kita desain langsung di ACC itu ya enggak. Jadi pengalaman saya dulu waktu desain jalan tol, pada proses desain alignment ini setiap desain, setiap gambar pun itu selalu dicek dari pihak kalau jalan tol itu BPJT ya regulatornya ya. Nah, itu selalu dicek, itu ada petugasnya resmi. Kalau mahasiswa sini pernah ikut seminar yang diadakan ITNY tahun 2019 lalu, itu ada bapaknya itu yang ngecekin regulator berhubung, itu kenalan saya Pak Rivansen dulu itu yang bertugas ya. Nah, setelah kita cek semua kondisinya, apakah alignmentnya itu sudah sesuai dengan peraturan yang ada, apakah sudah aman untuk digunakan di jalan, apakah sudah memenuhi syarat, itu baru kita ACC. Jadi nanti ada ACC DED di dalamnya. Nah, keluarannya nanti ada gambar desain, data DED-nya yang jelas. Nah, apa syarat dasar dari penentuan jalan? Di situ trase jalan pertama, trase jalan itu harus minimal soil improvement atau minimal perbaikan tanah. Jadi jangan misalkan kita desain titik A, titik B itu di suatu daerah di Kalimantan, kita butuh daerah dari misalkan dari Banjarmasin sampai ke Balikpapan. Nah, di tengah-tengahnya itu ada jalan gabut, dan kita tuh harus bisa meminimalisir, jangan sampai jalan yang kita lalui itu kondisi tanahnya jelek semua. Nanti kenapa? Kalau misalkan kondisi jelek semua, nanti treatment untuk tanahnya itu biayanya lebih mahal daripada kita pembangunannya. Makanya kita pilih yang minimal soil improvement. Untuk topografinya, kita harus mengikuti kontur tanah. Jadi jangan milih tanahnya itu yang benar-benar landai atau enggak benar-benar curam. Nanti soalnya kalau misalkan milih kondisi kayak gitu, galian timbunannya kita akan besar. Untuk geologi, kita menghindari daerah rawan bencana. Kenapa? Kalau misalkan kita sering bencana juga bakalan ada perbaikan setelah bencana, itu mengakibatkan biaya juga banyak. Apalagi untuk investor jalan tol ya, yang kondisi kayak gini itu mesti diminimalisir. Karena kenapa? Kalau misalkan kondisi seperti ini ada, mereka bakalan ngeluarin uang banyak untuk investasinya mereka. Tata guna lahan diusahakan tidak mempengaruhi kelas jalan. Untuk data stationing, kita harus pilih juga STA-nya itu. STA itu stationing itu kalau misalkan kalian di jalan sering lihat tulisan STA 100, STA berapa, itu stationing ya namanya ya, untuk menentukan titik lintas suatu trase. Nah, untuk standar desain di
geometri jalan raya itu ada 4 pokok yang jadi acuan. Itu di Peraturan Perencanaan Geometri Jalan Raya nomor 13 tahun 70 yang dibuat oleh Direktorat Eksplorasi, Survei dan Perencanaan dari Bina Marga. Nah, untuk yang kedua ada buku spesifikasi standar untuk perencanaan geometri jalan luar kota, Subdirektorat Perencanaan Teknik Jalan Bina Marga. Untuk ketiga, ada buku Standar Perencanaan Geometrik untuk Jalan Perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum yang dibuat pada Maret 92. Yang keempat, ada buku Tata Cara Perencanaan Geometri Jalan Antar Kota nomor 38 Bina Marga 97, dibuat di PO ya sama-sama. Jadi jalan itu kalau untuk jalan tol itu nanti masuknya ke BBJT yang ngurusnya, tapi untuk jalan umum nanti ada lagi. Untuk kriteria perencanaannya standar desain yang digunakan untuk jalan yang akan direncanakan menurut kelas dan fungsi jalan itu ada 3 pokok. Dari sisi pengguna jalan, kendaraan, dan jalannya itu tuh harus sama-sama dirancang secara efektif dan efisien. Kita belajar di teknik sipil fungsinya untuk mendesain suatu bangunan yang efektif dan efisien sehingga pelayanan kedepannya itu bisa optimal. Karena penentuan lokasi, kalian ada survei pendahuluan. Di sini kalian harus mengetahui kondisi stationingnya di sana berapa, koordinatnya untuk penentuan trasenya. Jadi ketika kalian gambar desain di AutoCAD itu tuh kalau surveyor orang geologi itu langsung pakai data namanya koordinat. Jadi ada koordinat lokal, ada koordinat universal. Kalau misalkan di Jakarta dulu saya memakai koordinat universal. Koordinatnya sudah tersinkron sedunia ya di situ ya. Pakai teodolit baru. Alat STA baru di situ, nanti tinggal nguploadin. Jadi ketika gambar koordinat tuh kita nggak mandang garis, gambar garis pakai mouse gitu nggak. Jadi kita ngetik aja pakai keyboard, nanti keluar garisnya sendiri. Nah, kalau udah pernah lihat data di proyek nanti bakalan tahu gambar tampak atas atau layoutnya dari desain jalan tuh ribet, ada banyak layer, banyak garis. Nah, di sini ngambil datanya itu dari survei pendahuluan. Apalagi kalau kondisi layoutnya itu sudah lama, kita perlu pembaruan. Kadang kan ada proyek yang misalkan dia dirancang tahun 2008, aplikasinya baru dijalankan 2012. Dari 2008 ke 2012 itu sudah ada banyak perubahan, makanya pada waktu 2012 itu masih perlu dilakukan survei lagi, apakah gambar itu masih sama atau berubah. Nah, setelah kita melakukan gambar, kita harus membuat long profile atau potongan memanjang. Di situ gunanya kita mengetahui kondisi galian dan timbunannya. Kalau kalian belum tahu gambar di singkatnya, gambar mudahnya long profile itu kayak yang ada di slide ini. Ini potongan memanjang. Kalau misalkan saya liatin gambar aslinya, long profile itu bakalan lebih ribet. Ada banyak sekali warna garis di dalamnya. Nah, ini contoh gambar long profile. Kita jadi tahu ketebalan tingginya jalan itu dari muka air tanah itu berapa, muka air laut itu berapa. Jadi kita tahu kondisinya jalan itu butuh galian berapa, timbunan berapa. Karena kalau di geometri nggak boleh ya jalan tuh kayak bukit kayak gini, setidaknya semut. Apalagi untuk jalan tol itu dirancang kecepatan tinggi 80 km per jam. Harusnya jalan tuh nggak boleh berkilok-kilok. Kalian bisa bayangin kan kalau misalkan jalan dirancang untuk kecepatan tinggi, jalannya itu naik turun, orang bisa loncat dari tol itu, bahaya kan, bisa terbang gitu mobilnya. Makanya dibuat sesemut mungkin, galian timbunan tuh bisa rata. Kalau kondisi long profile-nya jalan seperti ini, itu bakalan banyak mengakibatkan galian dan timbunan, karena untuk ratain jalan kondisi kayak gini nih susah. Ini kalian lihat, ini long profile tuh ngelihatnya ini jalan panjang,
jalannya naik turun gitu ya, dilihatnya dari sisi kiri. Nah terus kita melakukan survei lokasi untuk mengukur apakah pembebasan lahannya itu sesuai dengan ketentuan. Jadi untuk mengukur nanti urusannya kalau misalkan jalan tol pembebasan lahan itu kan yang ngatur itu ada subdit tanahnya sendiri. Nah subdit tanah itu ngukur bareng sama surveyor untuk menentukan banyak kecilnya dana untuk pembebasan. Nah ini gambar situasional. Kalau di proyek ini namanya plan profile. Kalau di sini tampak bisa, kalau di gedung kalian lihat ini tampak atas ya. Kalau kita di proyek namanya plan profile. Di sini kalau kalian zoom in, layarnya ini bakalan banyak untuk jelasin kontur, jelasin jalan, rumijanya mana, ruas jaya mana. Nanti di sini desainnya juga galiannya mana. Itu ada. Terus karakteristik pengguna jalan. Karakteristik itu macam-macam. Pengguna jalan itu ada pengemudi sama pejalan kaki. Kita ingat pengemudi menggunakan kendaraan, kalau pejalan kaki tanpa kendaraan ya. Kendaraan baik bermotor maupun enggak. Nah, mereka itu mempunyai kemampuan yang berbeda. Terus cara tangkap kemampuan bereaksi, misalkan kita ngerem gitu, enggak semua orang kondisi ngerem itu sama. Kalau saya agak lambat, kalau misalkan Mas A responnya cepat. Terus tanggapnya kalau ada orang mau send, responnya cepat. Nah kayak gitu. Jadi kita harus mendesain jalan itu untuk orang yang beraneka ragam ini, dengan kemampuan berbeda, dengan kemampuan bereaksi juga berbeda, sehingga jalan itu tuh aman dipakai untuk semua. 4 komponen yang harus mempengaruhi sistem lalu lintas. 4 pokoknya itu orangnya, kendaraannya, pengemudi, pejalan kaki, jalannya. Dan untuk komponen lainnya itu ada lingkungan dan pengendalian. Kalau lingkungan pengendalian kita bisa atur ya sebelum kita melakukan desain. Kalau untuk kendaraan, pengemudi, pejalan kaki, sehingga jalannya kondisinya kayak gimana, kita kan harus mempersiapkan mereka agar selalu dalam kondisi aman. Makanya kita belajar geometri jalan. Untuk manusia dan pengemudinya, apa yang perlu kita harus perhatikan? Dari sisi penglihatan, waktu reaksi. Nah, kalian ketika mengambil geometri jalan nanti ada subbab khusus tentang jarak pandang. Nah, ini saya bahas sedikit aja, namanya pengantar. Nah, untuk manusia dengan pengemudi, kalian harus mampu mendeteksi warna, pendengaran, perasa, tinggi mata. Nah ini nanti dipelajari di penentuan jarak pandang pengemudi. Nah manusia dengan pejalan kaki ini juga harus diperhatikan untuk penentuan trotoar. Karakteristik kendaraan, kita harus tahu jenis-jenis kendaraan untuk menentukan jenis jalan, kelas jalan nasional untuk kendaraan apa saja, lokal untuk apa saja, arteri untuk apa saja. Nah, selain itu untuk desain perkerasan kalian juga harus tahu kondisi jalan itu kayak gimana. Nah ini slide-nya yang menjelaskan kategori kendaraan rencana untuk menentukan jenis jalan. Nah itu tipenya, panjangnya untuk desain jalan. Ini untuk manuvernya, nanti kalian di bab selanjutnya akan mempelajari juga untuk karakteristik kendaraan. Nah ini ada 2 jenis karakteristik kinetis dan dinamis. Karakteristik jalan sesuai kebutuhan. Jadi nanti kalau kalian desain jalan primer itu termasuk primer arteri, berarti kelas jalan 1 itu volume jam perencanaannya ada berapa kendaraan gitu. Beban kendaraannya berapa. Nah ini tampak potongan melintang, ada yang bentuk median, tanpa median. Ini ada di
MKJI ada di peraturan standar ada, jadi kalian harus berpegang. Nah, perlu diperhatikan juga ada jalur lalu lintas, ada bahu jalan. Ini beberapa gambar yang saya sertakan di slide. Ada bahu jalan yang diperkeras dan bahu tidak diperkeras. Biasanya bahu jalan diperkeras tuh ada di tol. Fungsinya kenapa? Biar kendaraan berat kalau misalkan macet mogok itu bisa berhenti di sana. Kalau misalkan tidak kayak gituin, bahu jalan itu bukan untuk kondisi jalan ya. Jadi kalau kalian jalan pakai kendaraan, kalian jalan di bahu jalan itu salah. Yang salah tuh kalian, bukan yang itu. Itu tuh untuk tempat berhenti dadakan, misalkan mereka keadaannya mogok macet gitu. Nah, makanya kalau di jalan tol biasanya bahu jalannya itu diperkeras, dikasih perkerasan. Kalau jalan desa nggak usah, boros. Ada trotoar jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas khusus digunakan untuk pedestrian. Jadi pedestrian itu untuk pejalan kaki. Itu adalah hak utama pejalan kaki. Jadi kalau misalkan pedestrian ada orang naik sepeda motor, itu nggak boleh, itu khusus haknya pejalan kaki. Media untuk memisahkan arus lalu lintas. Saluran samping atau saluran drainase. Nanti untuk lereng talud itu juga didesain ada kemeringannya ya. Ada kerep, ada pengaman tepi atau sering disebut parapet. Bagian-bagian jalan juga ada macam-macam, ada dinamakan rumaja, rumija, ruasja. Untuk deskripsinya kalian bisa baca di slide. Untuk karakter lalu lintasnya ini tergantung jenis-jenis jalannya ya. Apa itu lalu lintas? Lalu lintas adalah beban yang harus dapat dipikul oleh konstruksi jalan berdasarkan lalu lintas yang lewat tidak konsisten tapi bervariasi tergantung pola kegiatannya. Sebenarnya jalan sekarang tuh masalahnya apa sih? Masalah utama lalu lintas sekarang kemacetan. Macetan itu hubungannya dengan apa? Dengan volume. Ya, jadi volume kendaraan, kinerja jalan itu dijadikan dasar perencanaan. Nah, ini ada rumus untuk penentuan volume jam perencanaan. Nanti ini dibahas lagi di pertemuan selanjutnya. Saya hanya menyampaikan pengantar. Nah, kecepatan rencana gunanya untuk mendesain awal rencana jalan. Jarak pandang ini akan dibahas juga di slide di subbab khusus. Jarak pandang nanti hubungannya juga jangan jarak pandang henti ya.